Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Rian tahu, sejak kecil, ada satu tempat di kampung mereka yang benar-benar tidak tersentuh oleh waktu, tidak tersentuh oleh doa, dan tidak tersentuh oleh jangkauan matahari sepenuhnya, rumah kosong. Bukan sekadar tidak berpenghuni. Rumah besar itu, yang berdiri tegak di atas bukit kecil di ujung kebun durian milik keluarga pemuda itu, seolah menyedot warna dari segala sesuatu di sekitarnya. Ket putih gadingnya yang dulu mewah kini mengelupas kehitaman, menyerupai luka koreng yang tak kunjung sembuh di kulit bumi. Jendela-jendela kacanya yang besar, bermodel kolonial, selalu tertutup rapat, memantulkan langit sore dengan kilatan dingin, seolah mata raksasa yang tidak pernah berkedip. Di sekelilingnya, pagar besi tempa berkarat setinggi 2 meter menjadi garis batas absolut antara kehidupan yang bising dan sunyi yang mematikan. Di bawah terik matahari yang menyengat, yang seharusnya membuat keringat Rian menetes deras, pemuda desa itu justru merasakan dingin yang menjalar dari tanah. Dia sedang memangkas ranting-ranting liar pohon nangka di sisi kebun ayahnya. Suara gesekan pisau besar pada dahan kering adalah satu-satunya melodi yang memecah keheningan sore, selain denggungan nyaring dari kawanan lebah madu liar. Rian, di usianya yang menginjak 23 tahun, adalah generasi terakhir yang masih menggenggam kepercayaan lisan para tetua. Namun, dia juga seorang sarjana muda lulusan sekolah pertanian yang dipandang sebagai lambang modernitas di desa mereka. Hatinya terbagi dua. Logika yang mengatakan bahwa rumah kosong hanyalah warisan terbengkalai, dan naluri yang berteriak bahwa tempat itu adalah penjara bagi sesuatu yang jahat. Setiap orang di desa tahu cerita itu. Kisah tentang Sang Bunian. Konon, entitas itu bukanlah hantu gentayangan biasa. Dia adalah putri dari alam sunyi yang pernah jatuh cinta, atau lebih tepatnya, terikat sumpah, dengan seorang pemuda manusia dari desa ini, puluhan tahun silam. Kisah mereka berakhir tragis sebelum janji pernikahan terlaksana, meninggalkan Bunian itu terperangkap dalam ikatan abadi dengan garis keturunan pemuda malang tersebut. Rumah kosong adalah mercusuar kerinduan abadi Bunian, tempat dia menunggu suami manusia pengganti untuk datang dan menyelesaikan ritual yang tertunda. Pemuda itu menghela napas, mengayunkan parang. Logika menenangkannya, itu hanya tahayul untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak mencuri buah di sana. Namun, pandangannya tanpa sengaja tertuju pada sebatang pohon beringin tua yang menjulang tinggi, akarnya merayapi sebagian besar tembok belakang rumah kosong. Batangnya yang besar dan keriput itu, bagi Rian, terlihat seperti cakar monster yang menggenggam erat rumah itu agar tidak lari. "Rian, hati-hati dengan si jodoh," teriak kakek Bardi, yang tengah mengangkut karung hasil panen di kejauhan. Kakek tua itu selalu tahu kapan waktunya menabur ketakutan. Rian tersenyum simpul, mengangkat tangan sebagai balasan. Tapi tangannya gemetar. Alat kerjanya, yang dia gunakan saat ini, bukanlah parang biasa. Itu adalah pisau pusaka milik mendiang kakeknya. Sebilah pisau bertangkai kayu sawo dengan bilah yang telah ditempa ratusan kali hingga warnanya kehitaman dan ujungnya selalu tajam, seolah haus untuk memotong. Pisau pusaka itu bukan hanya warisan. Benda itu adalah kunci, simbol dari garis keturunan keluarganya yang konon dulunya adalah penjaga perbatasan gaib desa. Menghilangkan pisau itu adalah aib. Saat Rian sedang fokus memotong dahan nangka yang paling tebal, tiba-tiba seekor ular hijau melompat dari dahan dan melingkari pergelangan tangannya. Itu bukan ular berbisa, tetapi kejutan itu cukup membuatnya terlonjak. Secara refleks, Rian mengibaskan tangan sekuat tenaga. Ular itu terlempar ke semak-semak. Namun, pisau pusaka, simbol kehormatan yang telah menemaninya sejak remaja, terlepas dari genggamannya. Waktu seolah melambat. Dia melihat benda keramat itu melayang perlahan, memantulkan cahaya matahari sore, sebelum akhirnya, dengan suara truk yang kecil dan penuh makna, jatuh melewati celah paling bawah pagar besi rumah kosong. Pisau pusaka itu kini berada di tanah terlarang. Rian berdiri mematung, jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang yang ditabuh di ruang kosong. Rasa ngeri, takut, dan marah pada kecerobohan dirinya sendiri berkelindan menjadi satu.
Itu bukan sekadar pisau. Itu pusaka. Kehilangan benda itu sama dengan kehilangan kehormatan leluhur. Dia melangkah mendekati pagar yang dingin dan lembab. Lumut hijau muda telah tumbuh subur di sela-sela besi yang berkarat, mengeluarkan bau tanah dan logam busuk. Rian membungkuk, menjejalkan wajahnya ke celah pagar. Matanya mencoba menembus kerimbunan rumput ilalang yang tumbuh setinggi pinggang di halaman rumah itu. Di sana, pisau itu terbaring sekitar 1 hasta dari pagar, bilahnya yang gelap tampak samar-samar di antara rimbunnya gulma. Ambil. Sekarang. Perintah keras dari akal sehatnya. Masuk, ambil, dan keluar. Itu hanya butuh 5 detik. Rian menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya sudah siap melompat. Tangan kanannya sudah memegang erat palang pagar besi yang dingin. Tiba-tiba, dari kegelapan di bawah pohon beringin, sebuah hembusan angin dingin menyergap. Tidak ada daun yang bergerak di pohon lain. Tidak ada angin di kebunnya. Hanya hembusan dingin dan lembab itu, seolah berasal dari gua es yang terbuka di musim panas. Bau tanah dan karat yang tajam mendadak digantikan oleh aroma yang memabukkan dan asing, melati basah dan cendana tua. Bau itu begitu kental, begitu mendesak, seolah seseorang baru saja menaburkan ratusan kuncup melati di depannya. Aroma itu terasa mencekik, manis yang berbahaya. Rian mundur terhuyung. Dia tidak melihat apa-apa di balik pagar, tetapi aroma itu memberinya peringatan yang jelas, ada yang memperhatikan. Bayangan bunian yang diceritakan Nenek Siti melintas di benaknya. Wanita cantik bergaun putih, kulitnya seputih kembang tanjung, tetapi matanya memancarkan kesepian yang tak terhingga, menunggu, Dion, yang lain. Ini cuma bau bunga, bisik Rian pada dirinya sendiri, mencoba memenangkan perdebatan internal. Namun, logika itu runtuh ketika dia mendengar sesuatu. Bukan bisikan, bukan musik gamelan, melainkan suara gesekan yang sangat halus, seperti sutera berat yang terseret di lantai kayu tua di dalam rumah kosong. Suara itu datang dari jendela lantai 2, tempat yang paling gelap dan paling misterius. Rian tahu dia tidak bisa masuk. Bukan karena takut pada ular atau sema. Dia takut pada keinginan di rumah itu. Keinginan yang telah menunggu puluhan tahun untuk menemukan pewaris darah Dion. Dia menjauh dari pagar, air matanya sedikit menggenang karena frustrasi. Pisau pusaka, warisan tak ternilai, kini telah resmi menjadi bagian dari harta karun bunian. Rian berdiri di bawah pohon nangka yang baru saja dia pangkas, menatap pagar besi tempat itu hingga malam benar-benar menelan seluruh cahaya. Dalam gelap, rumah kosong terlihat lebih hidup, lebih sadar, seolah baru saja mendapatkan mainan baru yang sangat berharga. Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Dia terbaring di kamarnya, dinding kayu rumah itu seolah tidak mampu menahan aroma melati dan cendana yang merembes masuk. Dia membayangkan pisau pusaka itu dipoles oleh jari-jari yang dingin, menunggu pemiliknya yang baru. Pemuda itu menutup mata, berdoa agar besok pagi, dengan cahaya matahari, semua ketakutan ini lenyap. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu, perbatasan telah dilanggar. Pagi itu, Rian terbangun dengan rasa sakit yang tumpul di kepalanya dan rasa kehilangan yang mendalam di dadanya. Kehilangan pisau pusaka adalah beban yang jauh lebih berat daripada yang dia bayangkan. Itu bukan sekadar benda, itu adalah ikatan. Dia turun dari ranjang, bersiap menghadapi cemoohan lembut ayahnya karena kecerobohan semalam. Saat membuka pintu rumah, pemuda itu merasakan udara pagi yang segar, dicampur bau kopi hitam dari dapur. Rian melangkah ke beranda kayu, pandangannya langsung tertuju ke lantai, ke area yang seharusnya kosong. Namun, area itu tidak kosong. Pisau pusaka milik kakeknya tergeletak di sana. Tidak, bukan hanya tergeletak. Bilah besi hitam yang semalam tampak kusam dan basah oleh embun kini bersih mengilap seolah baru diasah. Bagian tangkai kayu sawo yang kusam telah diusap, memperlihatkan guratan halus kayu yang indah. Tidak ada setitik pun tanah atau karat yang menempel. Di sebelah pisau itu, terbaring sebuah kuntum bunga sedap malam tunggal. Bunga itu berwarna putih pucat, hampir transparan, dan mengeluarkan aroma yang begitu kuat dan manis, jauh lebih tajam daripada yang ia cium semalam di dekat pagar. Wanginya menusuk, menggantikan bau tanah yang akrab dengan nuansa kamar pengantin yang dingin. Rian mendekat perlahan, kakinya terasa kaku. Dia berlutut,
mengamati pisau dan bunga itu. Logika Rian, yang selalu diandalkan, berputar sia-sia mencari jawaban. Tidak mungkin. Pagar rumah kosong tingginya lebih dari 2 meter. Siapa yang berani melompati pagar keramat itu, membersihkan pisau, dan mengembalikannya ke berandanya di tengah malam? Mustahil ada manusia desa yang berani. Semua orang takut setengah mati pada legenda bunian. Tangannya terulur, menyentuh gagang pisau yang terasa dingin, lebih dingin dari suhu pagi hari. Dingin itu menjalar ke lengannya, seolah ada energi aneh yang tersisa pada benda tersebut. Rian mengambilnya, menggenggamnya erat, merasakan keseimbangan yang familiar dari pusaka tersebut. Kemudian, dia mengambil bunga sedap malam itu. Mahkotanya lembut seperti sutera, tetapi batangnya terasa padat dan dingin seperti tulang. Aroma manis itu kini menempel di jarinya. Ini adalah tanda pemberian. Sebuah ucapan terima kasih, atau lebih menakutkan, sebuah pengakuan atas kehadirannya. Ada apa, nak? Kenapa kau membeku di situ? Tanya ayah Rian, suaranya syarat kecurigaan. Rian dengan cepat menyembunyikan bunga itu di balik punggung, hanya menunjukkan pisau. Tidak ada, ya. Hanya pisau ini. Saya kira sudah hilang, ternyata tersembunyi di sudut. Ayah Rian menatap pisau itu, kerutan di keningnya sedikit mengendur. Jaga bayi-bayi. Itu peninggalan. Beliau tak melihat bunga sedap malam itu, dan Rian bersyukur. Jika ayahnya melihat bunga yang tidak tumbuh di sekitar rumah mereka, cerita sang bunian akan meledak di pagi hari itu. Rian menghabiskan pagi itu dengan pikiran yang kacau. Wanita di rumah kosong itu, sang bunian, telah melintasi batas untuknya. Dia telah mengambil kepemilikan. Dia telah memberi hadiah. Krisis itu datang 2 hari kemudian, tepat setelah Rian mulai merasakan kehangatan yang aneh saat menggenggam pisau pusaka di kebun. Kebun cabai rawit mereka, sumber pendapatan utama keluarga yang akan dipanen minggu depan, tiba-tiba terserang penyakit aneh. Daun-daunnya mulai menggulung ke dalam, menguning dengan cepat, dan buah-buah yang sudah merah mendadak membusuk kering, warnanya berubah menjadi coklat mengerikan. Bukan hama yang terlihat, melainkan semacam kematian cepat yang menyebar dari pohon ke pohon dengan kecepatan yang tidak wajar. Rian, sang sarjana pertanian, panik. Dia telah mencoba semua pestisida dan fungisida yang ia pelajari. Tidak ada yang mempan. Dalam satu sore, lebih dari 1/4 hasil panen hancur total, dan penyakit itu terus merambat, menuju jantung kebun. Jika ini berlanjut, keluarga Rian akan menderita kerugian besar. Keluarganya memandangnya dengan tatapan khawatir. Ayahnya, meski tak menyalahkan, jelas kecewa pada kegagalan ilmu modern. Pada malam ketiga sejak bencana itu dimulai, Rian duduk putus asa di dekat perbatasan kebun, di bawah naungan pohon mangga yang gelap, menghadap ke arah rumah kosong yang tampak semakin gelap dan mengancam. Aroma sedap malam yang menempel di saku kemejanya, dia tak tega membuangnya, terasa menggodanya untuk berbuat nekat. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Lirih Rian, frustrasi. Saat itulah, suara itu datang. Bukan suara yang bergema di udara, melainkan suara yang muncul langsung di benaknya, selembut bisikan sutera, tetapi sejelas perintah. Suara wanita, merdu, namun dengan nada kuno yang berat. Kau mencari penyembuh. Akar kumala, kau harus mencampur serbuknya dengan air hujan, dan bubuhkan pada tanah busuk itu. Rian terlonjak. Dia menoleh ke segala arah, tetapi hanya ada kegelapan dan kebun yang sakit. Akar kumala? Itu adalah nama yang hanya ada dalam dongeng herbal kuno desa, tumbuhan yang konon hanya tumbuh di hutan terdalam, jauh dari peradaban, dan digunakan oleh para dukun untuk ritual penyembuhan gaib. Rian bahkan tidak yakin tumbuhan itu benar-benar ada. Aku akan membantumu, Dionku. Suara itu menyusup lebih dalam, penuh janji dan kepemilikan. Suara itu menyebutnya dengan nama lain. Nama yang terukir di sejarah kelam rumah kosong. Rian tahu dia harus menolak. Ini adalah jerat bunian. Ini adalah perjanjian yang akan merenggut jiwanya sebagai imbalan. Namun, keputusasaan dan rasa bersalah pada keluarganya lebih kuat daripada ketakutan. Jika dia kehilangan kebun ini, kehancuran keluarganya nyata dan segera. Jika dia mengambil bantuan bunian, kehancuran jiwanya hanyalah mitos yang tertunda.
pemuda itu bangkit. Dia mengambil keputusan gila. Dia berlari ke rumah Nenek Siti, tetua desa yang dikenal sebagai ahli herbal kuno. Dia tidak menyebut bunian, dia hanya bertanya tentang akar kumala. Nenek Siti menatap Rian dengan mata yang tajam, penuh curiga, tetapi akhirnya, dia menyerahkan segenggam akar kering berwarna merah bata. Ini, nak, hanya tumbuh di makam-makam kuno. Jangan pernah menggunakannya kecuali jika benar-benar terdesak. Kekuatannya bukan dari bumi. Rian kembali ke kebunnya. Dia mencampur bubuk akar kumala dengan air hujan yang tertampung di gentong tua, persis seperti yang dibisikkan suara itu. Dengan tangan gemetar, dia menyiramkan ramuan itu ke akar-akar tanaman cabai yang sakit parah. Dia menunggu dalam ketakutan. Tidak ada yang terjadi. 5 menit berlalu. Rian sudah siap menerima kegagalan dan murka ayahnya. Tiba-tiba, dia mencium aroma yang berbeda. Bukan sedap malam, melainkan bau tanah yang segar, seolah-olah hujan baru saja mengguyur lahan yang kering. Lalu, dengan kecepatan yang melampaui logika, daun-daun cabai yang menggulung dan menguning itu perlahan mulai terbuka, menampilkan warna hijau tua yang sehat. Buah-buah yang mulai membusuk tiba-tiba menjadi keras, dan warna coklat mengerikan itu lenyap, digantikan oleh kilau merah yang ranum. Penyakit itu berhenti. Bahkan, mundur. Rian menjatuhkan diri, napasnya tersengal. Itu adalah keajaiban, sebuah intervensi yang mustahil secara ilmiah. Tertegun, Rian mendongak. Pandangannya, seolah ditarik oleh tali gaib, lurus ke arah rumah kosong yang kini tampak sedikit berbeda dalam cahaya remang-remang senja. Di bawah pohon beringin tua yang akarnya mencengkeram dinding, di tepi pagar tempat pisau pusaka sempat jatuh, wanita bergaun putih itu berdiri. Dia tidak bergerak. Dia tidak melayang. Dia hanya berdiri, tenang dan anggun, diselimuti gaun pernikahan usang berwarna putih gading. Wajahnya halus, cantik, dan sedih. Matanya yang gelap memancarkan kesepian yang abadi, tetapi ada senyum tipis kemenangan yang terukir di bibirnya. Wanita itu, Sari Sibunian, menatap lurus ke mata Rian, seolah berkata, "Kau telah mengambil tawaranku, Dionku. Ikatan telah dimulai." Rian tidak bisa bernapas. Ia tidak lari. Tubuhnya membeku, tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, melainkan oleh sebuah daya tarik yang dingin dan memabukkan, seperti candu dari wangi sedap malam yang melekat di saku kemejanya. Dia tahu, saat itu juga, dia telah memasuki perbatasan yang tidak bisa ia tinggalkan. Sejak malam penampakan di bawah pohon beringin, kehidupan Rian tidak lagi berjalan di atas rel yang nyata. Malam dan siang seolah bertukar peran. Siang hari, pemuda itu bergerak lambat, kelelahan, dan sulit fokus, seolah sebagian besar energinya telah dicuri. Namun, saat senja tiba, saat aroma melati mulai berhembus samar dari arah rumah kosong, matanya menjadi cerah, dan jantungnya berdebar-debar dalam antisipasi yang gelap. Rian tahu, pertolongan gaib untuk menyelamatkan kebunnya telah menuntut harga yang jauh lebih mahal daripada hasil panen cabai rawit itu sendiri. Pintu telah dia buka. Kini, bukan hanya pisau pusaka yang terasa dingin di tangannya, rasa dingin yang menusuk itu telah meresap ke dalam jiwanya. Pagi itu, Rian merasa harus mencari jawaban, bukan pada buku-buku pertanian, tetapi pada akar sejarah desanya. Dia membutuhkan bukti logis untuk mematahkan ikatan gaib yang sudah mulai membelenggunya. Tujuan pertamanya adalah Balai Desa Tua, sebuah bangunan kayu yang sudah miring dan menyimpan arsip-arsip desa yang berdebu. Rian pernah bekerja di sana untuk sementara waktu saat liburan kuliah, jadi dia tahu persis di mana harus mencari. Dia menyusuri lorong-lorong yang berbau kertas lapuk dan kapur barus, menuju gudang penyimpanan arsip kelahiran dan kematian yang sudah tidak terpakai. Rian mencari catatan yang usianya lebih dari 60 tahun. Dia mencari satu nama, Dion. Setelah hampir 1 jam menyaring tumpukan kertas berwarna kuning kecoklatan yang dimakan rayap, Rian menemukan apa yang dicari. Sebuah dokumen catatan sipil yang sudah pudar tintanya, berlabel tahun 1954. Itu adalah catatan kematian, dan korbannya adalah seorang pemuda berusia 25 tahun. Nama lengkapnya, Dion Suseno. Rian menahan napas. Rasa dingin di dadanya menguat. Dion Suseno, putra tunggal seorang juragan tanah kaya raya, pemilik asli rumah kosong.
Catatan itu menyatakan Dion meninggal secara mendadak akibat demam misterius hanya 1 hari sebelum tanggal yang tercantum sebagai tanggal pernikahan yang direncanakan. Keterangan di kolom pasangan dikosongkan, hanya tertulis calon istri hilang. Ryan memotret dokumen itu dengan ponselnya, tangannya gemetar. Ini bukan lagi sekadar mitos lisan. Dion adalah nyata. Kisah pernikahan yang gagal dan calon istri yang menghilang, bunian, adalah sejarah. Namun, yang membuat Ryan tercekat adalah bagian akhir dokumen tersebut. Di bawah nama Dion, ada bagian yang merinci garis keturunan, mungkin untuk tujuan pewarisan yang tak pernah terwujud. Di sana tertulis jelas bahwa Dion memiliki kakek buyut yang bernama Rianto. Rianto ini adalah kakek buyut dari pihak ayah Ryan. Ryan menutup matanya rapat-rapat. Dia bukan hanya penduduk desa. Dia adalah darah daging Dion, meskipun hanya hubungan sepupu jauh atau jauh sekali. Pemuda itu adalah pewaris genetik, pemegang benang merah yang dicari oleh entitas di rumah kosong itu. Bunian itu tidak sekadar mencari pria, dia mencari jiwa yang terikat secara darah pada janji lama. Sore harinya, Ryan mengunjungi satu-satunya orang yang mungkin bisa menjelaskan hubungan silsilah ini, Nenek Siti. Rumah Nenek Siti terletak di tengah desa, dikelilingi oleh tanaman obat dan dupa yang beraroma rempah. Begitu Ryan melangkah masuk, Nenek Siti yang tua renta dan kurus itu tidak bertanya apa-apa. Mata nenek itu yang layu dan keruh menatap Ryan dengan tatapan yang penuh rasa kasihan. "Kau melanggar pantangan, anakku," kata Nenek Siti, suaranya serak namun tegas, seolah sudah tahu semua yang terjadi. "Bukan hanya mengambil pisau, tapi kau mengambil bantuannya." Ryan tidak membantah. Dia hanya menunjukkan foto arsip kematian Dion Suseno. "Nek, apakah ini benar? Apakah ada kaitan darah?" Nenek Siti menghela napas panjang. "Dion adalah bagian dari darahmu, Nak. Sebut saja Ryan adalah gema dari Dion." Nenek Siti kemudian membawa Ryan ke ruang belakang yang gelap, tempat dia menyimpan artefak dan benda-benda ritual desa. Di dinding, tergantung selembar papan kayu jati tua yang tampak terawat, namun usianya jelas ratusan tahun. Papan itu adalah silsilah keluarga-keluarga pendiri desa. Jari Nenek Siti yang keriput menunjuk ke sebuah ukiran. "Lihat ini, Ryan. Garis keluargamu adalah garis yang dijaga. Garis Dion adalah garis yang terikat." Ryan mendekat. Di sana, di antara ukiran nama-nama leluhur yang berantai, dia menemukan kebenaran yang menakutkan. Dion Suseno terukir jelas. Tepat di sebelahnya, ada ukiran nama lain, seorang pria muda yang meninggal muda. Keterangannya berbunyi, meninggal tanpa keturunan, sumpah terikat. Tetapi yang membuat seluruh tubuh Ryan merinding adalah ketika jari Nenek Siti beralih ke ukiran nama Ryan sendiri yang ditambahkan di tahun 2000-an. Secara visual, ukiran nama Ryan diukir sedikit lebih tebal, seolah ada yang menekankan namanya di sana. "Dia tahu, Nak. Dia selalu tahu," bisik Nenek Siti, matanya berkaca-kaca. "Sang Bunian. Dia tidak mencari pria manapun. Dia mencari Dion dalam dirimu. Dia melihatmu, Ryan, sebagai wadah untuk janji suci yang belum tergenapi. Kau bukan dirimu sendiri lagi. Kau adalah cermin bagi Dion." Ketakutan Ryan kini berwujud. Bukan lagi hantu gentayangan, melainkan sebuah rencana gaib yang terstruktur rapi, melibatkan warisan darah dan takdir. Dia adalah target yang sah, diikat oleh perjanjian leluhurnya. Nenek Siti memberinya sebuah botol kecil berisi air yang tampak keruh. "Ini air 7 sumur, Nak. Jangan diminum. Percikan di kamarmu. Itu tidak akan mengusirnya, tetapi mungkin bisa menunda dia memasuki alam sadarmu. Sekarang, pergilah. Jangan kembali ke sini kecuali kau sudah siap melawan takdir itu sendiri." Ryan meninggalkan rumah Nenek Siti dengan beban baru, pengetahuan yang menghancurkan. Dia bukan sekadar korban, dia adalah pewaris utang gaib. Malam itu, saat kembali ke rumahnya, aroma melati semakin kuat. Di balik jendela rumah kosong, meskipun Ryan tidak melihat penampakan apapun, dia merasakan tatapan yang lebih intens, lebih mendamba, seolah Bunian itu kini tahu pasti, targetnya sudah terkonfirmasi. Air 7 sumur yang dipercikkan Ryan di kamar hanya mampu menahan serangan di dunia nyata.
Namun, di alam bawah sadar, bunian itu memiliki kekuasaan mutlak. Malam itu, Rian tidak tidur, dia tenggelam. Begitu matanya terpejam, kesadarannya terseret ke dalam sebuah tempat yang asing, namun terasa familiar. Sebuah ruangan besar berlantai marmer yang dingin, diterangi oleh cahaya bulan yang pucat. Itu adalah rumah kosong, tetapi sebelum waktu merusaknya. Semuanya tampak megah, bersih, namun ada kesunyian yang mencekik. Dan di sana, di tengah ruangan, berdiri dia. Sari. Wanita bergaun putih itu tidak lagi mengenakan gaun kusam yang Rian lihat di jendela. Dalam mimpi, Sari mengenakan gaun pengantin Melayu sutra putih yang berkilauan, disulam benang emas. Wajahnya sempurna, kecantikannya membius, seperti kembang tanjung yang mekar hanya di bawah sinar rembulan, tidak tersentuh oleh noda dunia. Sari melangkah mendekat, tanpa suara. Langkah kakinya tidak menimbulkan bunyi di lantai marmer, seolah dia berjalan di atas air. "Dionku," bisik Sari, suaranya kini terdengar seperti alunan kecapi tua, manis dan menghanyutkan. Jari-jari lentiknya yang pucat terulur, menyentuh pipi Rian. Sentuhan itu tidak dingin, justru hangat dan menenangkan, kehangatan yang telah lama dirindukan pemuda itu tanpa dia sadari. "Kenapa kau begitu lama? Pernikahan kita tertunda begitu lama. Mereka mengatakan kau mati, tetapi aku tahu kau hanya pergi mencari waktu yang tepat." Rian mencoba berbicara, mencoba mengatakan, "Aku bukan Dion. Aku Rian." Namun, suaranya tercekat. Lidahnya terasa berat, dan bibirnya hanya mampu membentuk nama yang bunian itu inginkan. Sari menarik Rian perlahan, mengajaknya duduk di kursi ukiran yang tampak seperti singgasana. Dia berbicara tentang janji, tentang kebahagiaan yang menanti mereka berdua di alam bunian, di mana waktu tidak bergerak dan kesedihan tidak ada. "Di sini, kau tidak akan pernah lelah bekerja di kebunmu yang keras," janji Sari, matanya berbinar seperti bintang yang terperangkap di air. "Aku akan memberimu segalanya. Kekayaan yang tak pernah habis. Kau akan menjadi rajaku, dan kita akan hidup dalam kemegahan abadi. Bukankah kau lelah dengan hidup yang sulit ini, Rian?" Penawaran Sari terasa begitu nyata, begitu memikat. Rian, yang selalu berjuang keras untuk menghidupi keluarganya, tiba-tiba merasa bahwa semua kerja kerasnya hanyalah sia-sia. Di depan bunian ini, segalanya tampak mudah, damai, dan penuh cinta yang belum pernah dia rasakan. Bunian itu tahu persis di mana harus menekan. Dia tahu kelelahan dan keinginan Rian yang paling tersembunyi. Dia melanjutkan bujukannya, "Aku melihat bagaimana kau menyelamatkan kebunmu. Itu adalah kekuatan. Kau tahu, di alam kami, kekuatan itu akan berlipat ganda. Kau bisa menjadi pelindung sejati bagi keluargamu, memberikan mereka kemudahan dari jauh, tanpa harus berkeringat lagi." Rian merasakan keraguan logisnya terkikis habis. Bukankah janji bunian ini lebih baik daripada kehidupan nyata yang penuh perjuangan? Saat dia hampir mengangguk, dia melihat bayangan di sudut ruangan. Bukan bayangan Sari, melainkan bayangan Rian sendiri, wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya kurus, seperti mayat yang dipakaikan jas pengantin. Bayangan itu memohon padanya, menunjukkan realitas pahit di balik janji manis bunian. Rian tersentak. Kekayaan Sari bukanlah untuknya, melainkan untuk bunian itu sendiri, sebuah ritual egois untuk membebaskan dirinya dari kutukan sumpah abadi. Harga dari kemegahan itu adalah jiwa dan raga Rian. Melihat Rian terdiam, Sari merapatkan tubuhnya, memeluk Rian dengan lembut. Pelukannya dingin, tetapi terasa manis. "Jangan takut, sayang. Aku tidak akan menyakitimu. Aku mencintaimu, sama seperti aku mencintai Dion." Tiba-tiba, sentuhan itu menjadi terlalu nyata. Rian bisa mencium aroma melati yang kental memenuhi paru-parunya. Dia terbangun dengan jeritan tertahan. Kamarnya gelap, dingin, dan basah oleh keringat. Di atas dadanya, terbaring sebuah benda, bukan bunga, bukan pisau. Itu adalah sehelai kain sutra putih yang sangat halus, persis seperti bahan gaun pengantin yang dikenakan Sari dalam mimpinya. Kain itu terasa dingin dan berbau harum. Rian melompat dari ranjang, seolah kain itu adalah bara api. Dia mengambil kain itu dengan hati-hati menggunakan ujung dua jari dan melemparkannya keluar jendela. Malam itu,
Rian tidak bisa kembali tidur. Bunian itu tidak lagi menunggunya di perbatasan. Dia telah memasuki kamarnya, memasuki pikirannya, dan meninggalkan tanda kepemilikan di atas dadanya. Rian kini tahu. Waktu untuk menunda sudah habis. Dia harus mencari cara untuk memutus ikatan yang diwarisinya ini, sebelum mimpi-mimpi manis itu menjadi kenyataan yang dingin dan mematikan. Dia harus mencari senjata yang lebih kuat daripada sekadar air suci, sebelum dia sepenuhnya menyambut peran sebagai suami manusia pengganti. Kain sutera putih yang Sari tinggalkan di atas dada Rian terasa seperti pemberat yang menekan napasnya, bahkan setelah benda itu terlempar ke semak-semak. Kain itu adalah bukti tak terbantahkan. Bunian itu bukan lagi entitas pasif di seberang pagar. Dia adalah tamu tak diundang yang telah masuk ke kamar tidur dan hatinya. Rian menyadari, untuk melawan entitas yang sudah memiliki setengah jiwanya, dia harus memahami musuh. Dia harus tahu persis apa yang membuat Sari terikat pada rumah itu dan pada garis keturunan Dion. Pagi itu, Rian tidak pergi ke kebun. Dengan dalih mencari perkakas yang hilang, pemuda itu membawa pisau pusaka dan, yang paling penting, sebungkus garam kasar pemberian Nenek Siti. Tekadnya sudah bulat, dia harus masuk ke rumah kosong. Mengabaikan hawa dingin yang menusuk meskipun matahari sudah tinggi, Rian melompati pagar besi yang berkarat. Begitu kakinya menyentuh tanah ilalang yang tebal, sensasi sunyi yang menindas langsung menyergap. Suara-suara alam seolah dimatikan, tidak ada jangkrik, tidak ada burung, hanya desiran angin yang dingin, membawa serta aroma melati yang kental. Halaman depan rumah itu adalah labirin gulma dan semak belukar yang menjulang tinggi, menutupi tangga batu dan beranda. Rian berjalan perlahan, melafalkan doa-doa yang diajarkan Nenek Siti, meskipun hatinya ragu apakah doa-doa itu manjur melawan entitas sekuat Bunian. Pintu depan yang terbuat dari kayu jati tebal dan berukir tampak terkunci rapat dan terkunci oleh karat. Rian tidak mencoba mendobraknya. Dia berjalan memutar ke belakang, tempat di mana rumah kosong berbatasan langsung dengan kebunnya, tempat dia melihat Sari berdiri. Dia menemukan jendela belakang yang berengsel kayu, tampak sedikit terbuka karena lapuk. Jendela itu mengarah ke dapur atau ruang belakang. Rian mencongkel engsel yang sudah keropos dengan ujung pisau pusaka. Engsel itu menyerah dengan suara retakan kayu yang keras dan memekakkan telinga dalam kesunyian yang mencekik itu. Rian merangkak masuk. Interior rumah kosong jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Cahaya redup menyelinap masuk melalui tirai tebal yang berdebu, menerangi tumpukan perabotan yang tertutup kain putih. Seluruh ruangan terasa seperti makam yang didekorasi. Udara di dalamnya pengap dan berat, seolah udara segar telah dilarang masuk selama puluhan tahun. Di mana-mana, ada debu tebal, namun anehnya, tidak ada sarang laba-laba. Rian menjelajahi ruang demi ruang tamu, ruang makan, semua tertutup rapat dan kusam. Namun, ketika dia mencapai ruang tengah, ada satu sudut yang berbeda. Di sudut itu, berdiri sebuah meja ukiran kayu jati kecil yang tidak tertutup kain putih. Di atas meja itu, diletakkan satu set perlengkapan pernikahan kuno yang terbuka, seolah siap digunakan. Ada 2 piring porselen tua, 2 cangkir kristal kusam, dan, yang paling mengerikan, sepasang baju pengantin yang dilipat rapi, gaun sutera putih untuk wanita, dan jas beludru hitam untuk pria, persis seperti yang dikenakan bayangan Dion dalam mimpinya. Baju-baju itu tidak berdebu sedikit pun. Ini bukan peninggalan. Ini adalah persembahan yang disiapkan. Rian mendekat, kakinya terasa berat. Di samping perlengkapan itu, dia melihat sebuah buku kecil bersampul kulit yang tampak terawat, diikat dengan pita sutera yang juga berwarna putih. Itu adalah buku harian Dion Suseno. Rian membukanya dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Dion rapi, namun nadanya semakin lama semakin panik. Rian membaca cepat, mencari kebenaran tentang Bunian itu. Dion menulis tentang pertemuannya dengan Sari, seorang wanita yang muncul dari hutan di belakang rumah. Dion awalnya terpesona oleh kecantikannya yang luar biasa dan janjinya akan kekayaan tak terbatas. Namun, seiring berjalannya waktu, Dion mulai merasakan dingin yang menjalari dirinya. 15 Juli 1954. Sari datang lagi. Dia tidak pernah membiarkan orang lain melihatnya, hanya aku. Dia berkata, sebagai putri Bunian, dia harus melalui
Sumpah manusia, agar ikatan kami sah. Tetapi setiap kali dia menyentuhku, aku merasa semakin lemah. Aku tidak bisa tidur tanpa memimpikannya, dan aku merasa aku bukan lagi Dion yang kukenal. Apakah pernikahan ini adalah kematian yang indah? 25 Agustus 1954, satu hari sebelum tanggal pernikahan yang direncanakan. Aku tahu ini bukan cinta lagi. Ini adalah perangkap. Sumpah itu bukan tentang kebahagiaan, melainkan tentang pembebasan dirinya. Dia tidak ingin aku, dia ingin darah dan jiwaku untuk membuka gerbang alamnya. Aku melihat wujud aslinya dalam cermin. Dia tidak hanya cantik, dia adalah kesedihan yang abadi. Aku harus lari. Aku harus membatalkan sumpah itu, tapi bagaimana caranya? Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja, ikatan ini terlalu kuat. Oh, Tuhan, tolong bebaskan aku dan juga Sari. Rian menutup buku itu, terengah-engah. Kini dia mengerti. Sari adalah korban sekaligus pemangsa. Dia terikat oleh sumpah bunian yang mengharuskannya menikah dengan pewaris darah Dion, hanya untuk membebaskan dirinya dari kutukan, dan Dion sendiri adalah pria yang terperangkap dalam ikatan itu, hingga kematian yang misterius memutus janji itu sementara. Tiba-tiba, Rian merasakan dingin yang amat sangat di belakang lehernya. Aroma melati yang memabukkan menyergap, seolah ada seseorang yang berdiri sangat dekat. Rian membalikkan badan, cepat, pisau pusaka sudah siaga di tangannya. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi, di udara yang dingin itu, dia mendengar suara mendesis halus, seperti sutera yang robek. Kau tidak boleh tahu lebih banyak, Dionku. Kau hanya perlu mencintaiku. Rian berlari. Dia tidak memikirkan pisau pusaka, tidak memikirkan buku harian. Dia berlari sekencang mungkin, kembali melalui jendela yang sama, dan melompati pagar. Ia hanya membawa satu kebenaran, pernikahan ini adalah kematian ganda. Penggalian Rian di rumah kosong telah menguak kebenaran yang menakutkan, namun juga memicu kemarahan Bunian. Hari-hari berikutnya, serangan Sari menjadi lebih personal dan invasif. Rian mulai menemukan keanehan di sekitar rumahnya, tapak kaki basah, padahal tidak hujan, yang berbentuk seperti tapak kaki wanita mungil di beranda, bantalnya yang selalu berpindah posisi ke tepi ranjang, dan yang paling parah, suara tawa lembut dari balik jendela saat dia sedang makan malam bersama keluarganya. Keluarga Rian tidak mendengar apa-apa, tetapi Rian mendengarnya dengan jelas, tawa yang penuh ejekan dan rasa memiliki. Rian tahu, air 7 sumur sudah tidak mempan lagi. Dengan keputusasaan yang meningkat, Rian kembali menemui Nenek Siti. Kali ini, dia tidak menyembunyikan apapun. Rian menceritakan penemuannya tentang buku harian Dion dan bagaimana Bunian itu sekarang meninggalkan jejak fisik di rumahnya. Nenek Siti mendengarkan dengan serius, mengunyah sirih hingga bibirnya merah. Dia semakin kuat, Nak. Kau memberi dia akses dengan hatimu saat kau menerima bantuannya. Sekarang, dia pikir kau telah setuju menjadi wadah suaminya. Kau harus segera memutuskan ikatan itu, atau kau akan menyelesaikan apa yang Dion tinggalkan. Bagaimana, Nek? Apa yang harus saya lakukan? Dion sendiri mati tanpa berhasil membatalkannya, pinta Rian, suaranya tercekat. Nenek Siti bangkit dari duduknya yang sulit, berjalan perlahan menuju lemari tua di sudut. Dari sana, nenek itu mengeluarkan sebuah peti kayu berukir yang sudah sangat tua, kuncinya terbuat dari kuningan yang menghitam. Sari adalah puteri Bunian. Ikatan mereka bukan hanya pada cinta, tapi pada harta suci yang digunakan saat perjanjian. Selama harta itu utuh, sumpah itu tidak bisa dipatahkan, bahkan oleh kematian. Nenek Siti membuka peti itu. Di dalamnya, terbaring beberapa benda ritual kuno, tetapi nenek itu hanya mengambil satu, sebuah patung kayu kecil berukir wajah seorang pria. Ini adalah mustika pusaka milik Bunian, jelas Nenek Siti. Bukan perhiasan. Mustika pusaka ini adalah cincin pusaka emas berukir yang menjadi simbol pertunangan mereka. Sari sangat menyembunyikannya. Dion menulis di buku hariannya bahwa cincin itu adalah kuncinya, tapi dia tidak pernah menemukannya sebelum dia diambil. Rian menatap patung kayu kecil itu dengan bingung. Tapi ini patung, Nek. Tidak, Nak. Ini adalah petunjuk. Sari tidak menyimpan cincin itu di peti atau kamar,
melainkan di tempat di mana dia pertama kali menunjukkan dirinya kepada Dion. Tempat itu adalah gerbang tersembunyi antara alam mereka. Aku pernah mendengar dari leluhur, sebelum rumah kosong dibangun, ada sumur tua di belakang rumah, tempat para penduduk desa meminta hujan. Sumur itu sudah lama kering dan ditutup, tetapi itulah tempatnya. Rian merasa seluruh darahnya dingin. Sumur tua. Sebuah tempat yang melambangkan air dan kehidupan, yang kini menjadi gerbang untuk bunian yang haus darah. Kau harus masuk ke sumur itu, nak, perintah Nenek Siti, matanya memancarkan kekuatan spiritual yang menenangkan. Bunian itu akan menanti di sana. Kau harus menemukan cincin itu, dan memutusnya dari ikatan. Harta itu harus hilang atau dihancurkan. Jika kau berhasil, ikatan darahmu dengan Dion akan putus. Nenek Siti memberikan Rian sebuah kantung kain kecil yang diisi dengan besi berani yang telah diasapi dan bunga 7 rupa yang sudah layu. Masukkan ini di saku terdalammu. Mereka tidak akan melindungimu, tetapi akan memberikanmu kesadaran sesaat saat ilusi bunian mencoba menelanmu. Rian menerima perbekalan itu. Dia tahu ini adalah misi bunuh diri, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia harus melawan bunian di wilayah kekuasaan bunian, di mana batas antara hidup dan mati sangat tipis. Saat Rian bangkit untuk pergi, Nenek Siti menahan pergelangan tangannya. Satu hal lagi, Rian. Sari tidak hanya akan menggunakan cinta. Dia akan menggunakan ketakutan terbesarmu. Jangan biarkan dia membuatmu melihat masa depan yang mengerikan jika kau gagal. Ingat, kau adalah Rian, bukan Dion. Berjuanglah untuk dirimu sendiri. Rian mengangguk, lalu bergegas pergi. Malam itu, ia tidak akan tidur. Malam itu, dia akan kembali ke rumah kosong, siap memasuki kegelapan sumur tua, tempat di mana janji pernikahan yang tertunda selama puluhan tahun menunggu untuk diselesaikan, atau dipatahkan. Rian menunggu hingga jarum jam menunjukkan tengah malam. Itu adalah waktu ketika energi dunia terbalik, dan perbatasan antara alam manusia dan alam gaib menjadi paling tipis. Berbekal keberanian yang dipaksakan dan kantung berisi besi berani serta bunga 7 rupa dari Nenek Siti, Rian kembali ke rumah kosong. Malam itu, tidak ada bisikan, tidak ada tawa. Rumah itu berdiri dalam keheningan yang total dan dingin, seolah sedang menahan napas, menantikan kedatangan pengantin barunya. Melompati pagar, Rian langsung menuju halaman belakang yang rimbun. Di sanalah, Nenek Siti mengatakan, gerbang itu berada. Rian menemukan sumur tua di balik rumpun bambu yang tebal dan kering. Sumur itu sudah ditutup dengan lempengan beton tua yang retak, ditutupi lumut dan dihiasi kembang 7 rupa yang sudah mengering. Dengan susah payah, Rian mendorong lempengan beton itu hingga bergeser, memperlihatkan lubang gelap yang menganga. Bau yang menyambut Rian bukanlah bau tanah atau air busuk, melainkan perpaduan yang memabukkan antara udara yang sangat dingin dan aroma melati yang sangat pekat, ribuan kali lipat dari yang ia cium di kamarnya. Rian menyalakan senter kecilnya dan mengarahkan cahayanya ke bawah. Sumur itu tampak dalam, tetapi dasarnya tidak terisi air. Senter itu hanya menangkap gambaran samar dinding batu yang berlumut, dan sebuah lubang di salah satu sisinya, seperti terowongan yang telah lama dilupakan. Itu bukan lagi sumur, itu adalah pintu masuk. Mengikat seutas tali tambang tua yang ia bawa ke pohon terdekat, Rian mulai turun. Pisau pusaka terselip di pinggangnya, dan kantung besi berani di saku terdalam. Saat kakinya menginjak lantai terowongan, sensasi dingin yang menyelimutinya menghilang, digantikan oleh kehangatan yang nyaman dan kering. Udara di sini terasa seperti di dalam ruangan tertutup yang hangat. Rian mendongak. Lubang sumur di atasnya tampak menyusut, dan terowongan itu sendiri mulai diterangi oleh cahaya yang aneh. Cahaya keemasan pucat yang berpendar dari dinding batu. Dia berjalan maju. Terowongan itu berkelok-kelok, dan tak lama kemudian, dinding batu di sekitarnya berubah. Batu-batu itu menjadi marmer putih mengkilap, dihiasi pilar-pilar yang diukir dengan motif bunga teratai, dan lantai tempat dia berpijak kini tertutup permadani beludru merah marun. Rian telah memasuki istana bunian. Tempat ini megah, tetapi tidak ada suara kehidupan. Ini adalah istana yang sepi dan beku dalam waktu. Di setiap sudut, Rian melihat bayangan kemegahan yang seharusnya. Lampu kristal yang tidak menyala,
meja panjang untuk perjamuan yang kosong, dan cermin-cermin besar yang hanya memantulkan pantulan Rian sendiri. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar alunan musik gamelan kuno yang lembut. Musik itu terasa sedih, tetapi memikat, seolah memanggilnya untuk berdansa. Saat Rian berjalan melewati aula yang panjang, dinding-dinding marmer mulai menampilkan ilusi. Di cermin, dia melihat refleksi dirinya mengenakan jas pengantin yang mewah. Di salah satu sudut, dia melihat bayangan ayah dan ibunya, tersenyum bangga padanya, mengucapkan selamat atas pernikahannya. Ini adalah ilusi kebahagiaan yang Sari janjikan. Namun, berkat besi berani yang dingin di sakunya, Rian mampu menjaga fokus. Semua ini palsu. Harga dari semua ini adalah jiwaku. Rian mencari petunjuk yang Sari berikan kepada Dion, tempat pertemuan pertama mereka, di mana cincin pusaka emas berukir itu disembunyikan. Dia berjalan ke arah suara gamelan yang semakin merdu. Itu membawanya ke sebuah ruangan yang dihiasi kolam kecil di tengahnya. Air di kolam itu bersih, tenang, dan di atasnya terapung ratusan kuntum melati putih yang segar. Tepat di tepi kolam, Sari sudah menantinya. Dia mengenakan gaun sutera yang sama seperti di mimpi Rian, tetapi kali ini, wujudnya tampak padat dan nyata. Kecantikannya begitu memukau hingga membuat Rian lupa sesaat akan misinya. Mata bunian itu menatapnya penuh damba, seolah dia adalah jawaban atas penantian yang kekal. Kau datang, Dionku, bisik Sari, suaranya dipenuhi kemenangan. Aku tahu kau akan datang. Kau tidak akan pernah bisa menolak takdirmu. Sari mengulurkan tangan. Kali ini, tangannya terasa hangat, bukan dingin. Jangan sia-siakan waktu kita, sayang. Cincin itu ada di sini, dekat dengan tempat kita berjanji. Ambil saja, dan kita akan menyelesaikan sumpah ini. Kita akan menjadi kekal. Rian mundur selangkah, menahan dorongan untuk menyentuh tangan Sari. Dia tahu, sentuhan Sari adalah belenggu terakhir. Aku bukan Dion, kata Rian, suaranya bergetar. Aku Rian. Aku di sini untuk membatalkan sumpah itu. Wajah Sari berubah seketika. Senyumnya lenyap. Mata cantiknya menajam, memancarkan kemarahan yang dingin dan abadi. Ruangan itu terasa bergetar. Kolam di tengah ruangan itu, yang tadinya tenang, kini beriak hebat. Kau bodoh, desis Sari, suaranya berubah menjadi lebih berat, lebih kuno. Kau pikir bisa lari dari garis darah? Aku telah membantumu. Aku memberimu kehidupan. Jangan tolak kebahagiaan abadi yang aku berikan. Sari menyerang dengan ilusi paling kuat. Seluruh ruangan mulai tenggelam, seolah mereka berada di bawah air yang gelap. Sari berubah menjadi makhluk yang mengerikan, wujudnya memanjang dan gaunnya menjadi sutera hitam pekat. Dia menunjukkan kepada Rian gambaran masa depan jika dia kembali ke desa, kebunnya akan hancur lagi, keluarganya akan menderita kelaparan dan penyakit. Rian menutup mata. Dia menggenggam besi berani di sakunya. Aku Rian. Aku berjuang untuk diriku. Dia membuka mata. Sari kembali ke wujudnya yang cantik, tetapi wajahnya penuh kesedihan. Jangan tinggalkan aku sendiri di sini, Rian. Aku terperangkap. Aku butuh pembebasan. Hanya darah Dion yang bisa membebaskanku. Sambil membiarkan Sari meratap, Rian mengarahkan senter kecilnya ke kolam. Di bawah air yang jernih, di antara kuntum melati yang mengapung, dia melihatnya, sebuah cincin emas berukir berkilauan, tergeletak di dasar kolam. Tempat pertemuan pertama Dion dan Sari, kini menjadi tempat mustika pusaka itu bersemayam. Rian tahu, waktu tidak banyak. Rian bergerak cepat, mengabaikan ratapan dan ilusi Sari. Dia berlari ke tepi kolam, berlutut, dan memasukkan tangan ke dalam air yang terasa seperti es. Sari menjerit. Bukan jeritan kemarahan, melainkan jeritan rasa sakit yang menusuk jiwa. Jangan ambil itu. Kau akan mengutukku selamanya. Tangan Rian menggenggam cincin emas berukir itu. Cincin itu terasa dingin dan mengeluarkan getaran aneh, seolah memiliki denyut nadi yang sekarat. Begitu cincin itu terangkat dari air, seluruh istana bunian mulai bergetar hebat. Pilar-pilar marmer retak, lampu kristal berjatuhan, dan musik gamelan berubah menjadi suara desingan yang memekakkan telinga. Sari, bunian itu,
kini tampak di ambang kehancuran. Dia memegang kepalanya, gaunnya berputar liar, dan wujudnya berkedip-kedip antara kecantikan sempurna dan kabut putih yang menyedihkan. Tiba-tiba, suara Rian memanggilnya, "Stop!" Bukan Rian yang berbicara. Suara itu dalam, sedih, dan penuh otoritas. Suara itu milik seorang pria, dan dia muncul dari balik pilar yang retak. Dia adalah Dion Suseno. Dion berdiri di sana, tidak seperti hantu yang menakutkan, melainkan sebagai pria paruh baya yang tenang, mengenakan setelan jas Melayu kuno yang rapi, persis jas pengantin yang dilihat Rian di rumah kosong. Wajahnya menyerupai Rian, tetapi lebih tua, dengan tatapan yang dipenuhi penyesalan abadi. Dia adalah penjaga terakhir yang melindungi mustika pusaka itu. "Jangan hancurkan dia, Rian," kata Dion, matanya memohon. Rian terkejut, memegang cincin dan pisau pusaka di kedua tangannya. "Kenapa?" "Dia mencoba membunuhku untuk membebaskan dirinya." Dion mengangguk perlahan. "Benar. Tapi dia terikat oleh sumpah bunian yang kuno. Aku juga terikat. Kematianku tidak membatalkan janji itu hanya menjebakku di sini, di perbatasan alam ini, sebagai pelayan untuk memastikan dia mendapatkan Dion yang baru." Dion melangkah mendekat, air matanya, atau mungkin embun, jatuh di lantai marmer. Sumpah itu berbunyi, bunian akan bebas setelah darah Dion bersatu dengan darahnya, menggunakan mustika pusaka. Sari pikir dia butuh pernikahan untuk membebaskan diri, tapi dia salah. Dia hanya perlu pemutusan yang diakui oleh mustika itu sendiri. Rian mulai memahami kebenaran yang lebih dalam. Sari adalah korban dari aturan bunian, dan Dion adalah roh yang dipaksa untuk mengulang jebakan yang sama. "Aku memohon padamu, Rian. Jangan menjadi korban bunian itu," pinta Dion. "Jika kau menjadi suaminya, kau akan menjadi aku. Dan Sari akan tetap terperangkap dalam kesedihan abadi, karena dia mencintai ide pernikahan, bukan dirimu atau aku." Rian menatap Sari. Bunian itu terisak, tubuhnya gemetar. Dia tidak menyerang Rian, dia hanya meratap karena rencana lamanya gagal. "Lalu, apa yang harus kulakukan?" tanya Rian. "Jika menghancurkannya akan mengutuknya, dan menikahinya akan membunuhku, bagaimana kita bisa membebaskan diri?" Dion menunjuk ke kolam melati. "Cincin itu adalah ikatan. Hancurkan ikatan itu, bukan Sari. Sumpah itu harus diputus di hadapan air suci. Air kolam ini, karena diisi oleh bunian, adalah perwujudan ikatan. Jika cincin pusaka, yang menjadi bukti pertunangan, dilebur di dalamnya, sumpah itu akan putus. Dia akan bebas. Dan aku juga akan bebas." Rian mengangguk. Dia memahami apa yang harus dia lakukan. Ini bukan tentang pertarungan fisik, melainkan ritual pembebasan. Rian berdiri tegak, memegang cincin emas berukir itu di atas kolam melati. Wajahnya kini tidak lagi takut, melainkan penuh tekad. Sari, melihat niat Rian, menjeritkan ratapan yang menyayat hati, "Jangan. Aku tidak ingin sendirian." Dion mengangguk memberi isyarat kepada Rian, dan kemudian berbalik, menutup matanya, siap untuk akhir yang telah lama ia tunggu. Rian tahu, 1 detik lagi dia ragu, bunian itu akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Pemuda itu mengangkat cincin pusaka itu tinggi-tinggi. "Sumpah ini selesai," seru Rian, suaranya menggema di istana yang retak. Dia melepaskan cincin itu. Cincin emas berukir itu jatuh ke dalam kolam air melati dengan bunyi gemericik yang keras. Saat cincin emas berukir itu menyentuh permukaan air kolam, yang terjadi bukanlah gemuruh petir atau ledakan, melainkan keheningan total yang sangat mencekik. Ratusan kuntum melati yang mengapung di kolam itu mendadak layu, berubah menjadi debu putih dalam sekejap. Air kolam yang tadinya jernih memancarkan cahaya putih kehijauan yang menyilaukan, seolah kristal murni baru saja dilebur. Bunyi retakan terdengar. Itu bukan suara batu atau kayu, melainkan suara ikatan yang putus, sebuah janji kekal yang patah. Sari menjerit. Kali ini, bukan jeritan amarah, melainkan ratapan kehilangan yang paling menyedihkan. Wujudnya yang cantik perlahan memudar. Gaun sutera merahnya berubah menjadi kabut tipis yang berputar mengelilingi kolam. "Selamat tinggal, Dion."
Bisik Sari, suaranya kini kembali lembut dan dipenuhi kesadaran. Dalam kata-kata terakhirnya, ia tampak memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah ia temukan dalam belenggu sumpah lama. Kabut putih itu perlahan terserap ke dalam kolam, menghilang tak bersisa. Dion Suseno, yang berdiri di balik pilar, menghembuskan napas lega. Wajahnya yang tadinya pudar kini tampak lebih jelas, memancarkan kedamaian yang mendalam. Ia menoleh ke arah Rian. "Terima kasih, keturunanku. Kau telah membebaskan kami semua. Jalani hidupmu. Jangan pernah melihat ke belakang." Saat Dion berbicara, tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya keemasan redup yang lembut. Rian melihat bayangan jas pengantin Melayu kuno itu tersenyum untuk terakhir kalinya, sebelum lenyap ke dalam udara yang hangat, seolah embun yang menguap di pagi hari. Begitu Dion dan Sari lenyap, istana Bunian mulai runtuh. Marmer putih mengkilap di kaki Rian berubah menjadi lantai semen yang dingin dan kotor. Pilar-pilar teratai yang berukir melebur menjadi dinding beton yang retak. Permadani beludru merah marun menghilang, digantikan oleh lumpur yang lengket. Rian segera berlari menuju lorong. Cahaya keemasan yang tadinya menerangi terowongan Bunian kini mati total. Yang tersisa hanyalah kegelapan total dan bau tanah basah yang menusuk hidung, seperti terowongan tua di bawah sumur yang seharusnya. Ia merasakan pisau pusaka yang tadinya dingin kini terasa hangat di pinggangnya, seolah benda itu telah menyelesaikan tugasnya dan kembali ke wujud aslinya, tidak lagi menjadi senjata roh. Meraba-raba dalam kegelapan, Rian menemukan tali tambang yang ia ikat sebelumnya. Ia merangkak dan menarik dirinya naik dari terowongan, melewati lempengan beton, dan melompat keluar dari sumur tua. Saat kakinya menyentuh tanah di halaman rumah kosong, fajar sudah menyingsing. Rumah kosong itu tampak berbeda. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada aura dingin yang mematikan. Hanya ada rumah tua yang terbengkalai, dimakan waktu dan ditinggalkan. Pagar bambu yang dulu terkesan mengancam kini hanyalah pagar reot yang miring. Rian ambruk di atas tanah yang dingin, kelelahan. Dia memejamkan mata, membiarkan udara pagi yang segar membersihkan paru-parunya. Ketika dia membuka mata lagi, dia sadar, kutukan itu telah benar-benar terangkat. Beberapa jam kemudian, Rian kembali ke rumahnya diiringi matahari pagi. Ayah dan ibu Rian langsung memeluknya. Mereka menangis, bukan karena ketakutan, tetapi karena lega yang luar biasa. Semalam suntuk, mereka merasakan kecemasan yang mencekik, seolah ada bayangan hitam yang mengancam rumah mereka. "Kamu kemana, Nak?" tanya sang ibu sambil terisap. "Kami tidak bisa tidur. Udara di luar terasa berat sekali." "Semua sudah berakhir, Bu. Aku sudah membereskan hutang lama keluarga kita," jawab Rian pelan, tidak menjelaskan detail perjalanannya. Mendengar berita itu, Nenek Siti datang. Ia melihat Rian, tersenyum, dan mengangguk puas. Ia tidak bertanya apa-apa tentang cincin pusaka atau bunian itu. Ia tahu. "Pagi ini," kata Nenek Siti, menunjuk ke halaman depan, "tanah di sini terasa hidup kembali. Dengarkan." Rian mendengarkan. Ia mendengar kicauan burung yang ceria, suara angin yang membawa aroma tanah basah, dan yang terpenting, suara air mengalir di saluran irigasi. Suara yang sudah puluhan tahun lenyap. Ketika Rian melihat ke arah kebun, pemandangan itu membuatnya tercengang. Padi-padi yang kering dan mati, yang seharusnya sudah dipanen tapi gagal total, kini tidak lagi layu. Walaupun belum sepenuhnya normal, tunas-tunas baru berwarna hijau muda mulai muncul dari tanah yang retak. Kebun itu tidak lagi gersang, ada harapan di sana. Sejak hari itu, kehidupan keluarga Suseno berubah. Kemakmuran pulih, tanaman di kebun Rian tumbuh subur dengan cepat, lebih hijau dan lebih lebat dari sebelumnya. Panen mereka berlimpah. Rumah kosong di ujung desa kehilangan semua aura mistisnya. Dalam waktu 6 bulan, keluarga dari luar kota membelinya dan merenovasinya. Mereka mendirikan warung kopi kecil di halamannya. Tidak ada yang pernah mendengar bisikan atau melihat bayangan bunian di sana lagi. Kutukan keturunan lenyap, Rian melanjutkan hidupnya sebagai pemuda biasa yang pekerja keras. Dia menikah setahun kemudian dengan seorang gadis dari desa sebelah. Tidak ada lagi mimpi tentang pengantin bunian, dan tidak ada lagi bayangan Dion yang menghantui garis keturunannya. Rian Suseno,
yang tadinya hanya seorang pemuda yang terjebak takdir, telah menjadi pahlawan yang tidak terlihat. Dia tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga membebaskan jiwanya dan jiwanya para leluhur dari sumpah abadi seorang bunian yang kesepian. Pisau pusaka itu, setelah tidak lagi dibutuhkan, ia simpan baik-baik di peti kayu, sebagai pengingat bisu akan perjalanan ke alam sunyi. Ia adalah penjaga terakhir dari garis keturunan Dion, dan ia telah menyelesaikan tugasnya.